Ustaz? Ya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para peserta kuliah, baik yang sedang benah-benah maupun yang sudah siap, karena di ujung sebelah sana ada yang lagi benah-benah, mungkin mau demo kali. Ya, siap ya. Kita akan lanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Ini masih bicara soal hal-hal yang memang sangat serius kaitan dengan memahami takdir Allah. Di mana dalam sebuah hadis yang keempat itu ada catatan. Karena hadisnya luar biasa, perlu pemahaman yang lurus. Saya akan bacakan secara lengkap hadis dimaksud. Terima kasih. Airnya terima kasih. Sebelum saya baca hadis, saya akan buka airnya dulu. Secara utuh akan saya bacakan, bahkan mulai dari pembukaannya. Al-majlisur rabi'u fil hadithi rabi'i alhamdulillahilladzi atqanal masnu'ati wa fatarul mawjudati wa amatal ahya'i wa ahyal amwat. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan semua yang terjadi dan telah menakdirkan semua yang wujud, dan bahkan telah mematikan yang hidup atau menghidupkan yang mati. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, semata-mata hanya Allah, tidak ada sekutu baginya. Rabbul ardi was samawat. Allah itu adalah pengatur bumi dan langit, pemilik bumi dan langit. Wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya, dan bahkan sayyidus sadat, penghulunya orang-orang hebat. Wa ma'danus sa'adat, dan sumbernya kebahagiaan-kebahagiaan. Nabi Muhammad itu adalah sahibul ayatil bayyinat, yang memiliki tanda-tanda dan juga keterangan-keterangan tentang Al-Quran. Wal mu'jizatul zahirah wal mu'jizatul zahirati, dan juga memiliki mukjizat-mukjizat yang nyata, tampak. Apa antara lain yang Anda hafalkan, yang Anda tulis, yang Anda pegang, ada hurufnya Braille itu, Al-Quranul Karim. Itu mukjizat nyata Rasulullah. Dan Rasulullah itu adalah asy-syafi'i, ya, atau asy-syafi'u fi man yusolli alaihi yaumal hasarat, yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bersolawat kepada
beliau kapan yaumal hasyarat, pada saat hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karomat. Allah memberi rahmat kepada beliau, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya sebagai pihak yang memiliki keagungan, fadl atau anugerah dan juga karomat. Ini pembukaannya panjang. Kalau pengen jadi MC tidak usah susah-susah. Ngutip dari kitab Al-Majalis Saniyah itu sudah ada 40 jenis pembukaan khutbah. Itu. Jangan hanya assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Dari dulu itu mulu. Itu pasaran ya. Itu pasaran. Gitu. Jadi kalau mau yang tidak pasaran ya cari itu dalam kitab Al-Majalis Saniyah. Contohnya itu sudah beragam pembukaan yang indah-indah. An Abdurrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu al-malaku fayunfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa walladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis ini penuh dengan ujian keimanan kita, termasuk juga ngetes pengetahuan keagamaan kita, termasuk ngetes sejauh mana keberimanan kita kepada ajaran Rasulullah SAW. Mari kita terjemah. Dari Abdurrahman bin Abdillah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu telah bercerita kepada kami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau itu adalah orang yang jujur dan dijujuri, orang yang benar dan dianggap atau diyakini kebenarannya, ya, jujur dan dianggap benar kejujurannya. Shadiq masduq, benar dan dipercayai kebenarannya. Apa isinya? Sungguh salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya. Salah seorang di antara kita ini ada pada perut ibu kita masing-masing. Adakah di antara kita yang lahir dari bukan perut? Tidak ada. Semuanya berasal dari perut ibu kita masing-masing. Mari kita mendoakan ibu kita yang sudah pernah melahirkan kita, yang berapa kali kita nggak tahu ngedennya waktu melahirkan kita. Seandainya ngeden itu kemudian keluar tai pun itu juga perjuangan yang luar biasa. Dan seandainya meninggal mereka, ibu kita itu pasti masuk surga akibat berjuang melahirkan kita. Mudah-mudahan yang hidup terus sehat, yang sudah meninggal diberikan tempat yang paling indah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak satu pun di antara kalian yang tidak diciptakan dalam perut ibu kalian selama 40 hari pertama wujudnya nutfah, kemudian 40 hari berikutnya wujudnya alaqah, lalu 40 hari berikutnya wujudnya mudghah. Dan pada saat 40 hari ketiga itulah Allah mengirimkan malaikat, dan malaikat akan meniupkan di dalamnya itu roh. Dalam janin itu akan ditiupkan roh. Apa beda janin dengan bayi? Kepanjangan jawabnya. Siapa yang bisa menjawab tepat beda antara bayi dengan janin? Kalau bayi lahir, kalau janin. Ah, ini dia yang terakhir nih, nak nih. Itu aja. Kalau bayi telah lahir, kalau masih di dalam perut namanya janin. Karena belum terlihat, rambutnya keriting atau rambutnya lurus, matanya 2 atau 1, dan seterusnya ya, belum kelihatan. Makanya dia seperti jin. Janin, ayi kayak jin. Dalam hal nggak kelihatan, gitu. Jadi tepat yang terakhir itu jawabannya. Siapa yang menjawab itu tadi? Ahmad ya. Ahmad Sodak Taya Ahmad. Ahmad Fauzi. Nanti ketika 120 hari itu Allah akan mengirimkan malaikat, lalu malaikat akan meniupkan roh di dalam diri janin itu. Berarti sebelum ditiupkan roh hidup apa enggak? Ya. Tapi waktu periksa ke dokter ahli kandungan baru 2 bulan hamil ada detak jantung. Ayo hidup apa mati? Kalau mati kering pastinya. Orang kebanyakan ngomong nggak ada airnya kering, ya kan? Nah, berarti apa itu? Berarti haus tadi ya. Jadi itu luar biasa keadaannya itu hidup. Memang siap untuk menerima roh itu pada saat 120 hari. Ketika wujudnya sudah mudghah gitu. Nah, yang menarik bahwa ketika usia 120 hari ini Allah meniupkan roh lalu mencatat 4 hal. Ini penting 4 hal ini. Apa? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Jatah rizkinya, kapan wafatnya, apa perbuatan atau profesinya, dan takdir akhirnya, bahagia atau sengsara. 4 hal. Satu paket. Apa itu? Bikat dirizkihi, rizkinya berapa? Wajalihi, mampusnya kapan? Ya meninggal. Nah, kalau misalnya dia jadi maling kan diajar masa kan mampus tuh ya. Tapi kalau jadi ulama, ustadz, tapi ustadz yang ngelecehin anak angkatnya ya mampus. Lagi rame kan di Bekasi, mana penceramah lagi dalam blog itu, bagaimana itu ya? Ya kalau supaya tenar sih gampang aja, tapi ya itulah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita jauh dari perbuatan yang membuat kita terhina. Itu hina itu karena apa? Ditangkap polisi padahal ustaz. Tapi bukan ustaz. Kalau ustaz betul orang yang alim, orang yang bijak, orang yang baik gitu ya. Tapi dia itu bukan ustaz, tapi ustaz. Padahal singkatan ustaz adalah usap-usapan. Emang kacau itu ya. Kemarin saya 1/4 jam diwawancari Helsita terkait dengan soal ini. Ya, soal penceramah, punya yayasan, punya anak angkat sejak usia kelas 6, sekitar 12 tahun sampai dia kuliah terus dilecehin,
disuruh ngirimin video-video ketika dia mandi dan bahkan belakangan disetubui. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah gitu. Penceramah lagi ya, mencemarkan nama baik penceramah, membuat saya nggak diundang-undang maulid ini. Kacau ya. Nah, sudah. Jadi yang ditakdirkan oleh Allah, diprogramkan di dalam alam rahim ini ada 4 hal. Rizkinya berapa, meninggalnya kapan, amal perbuatannya atau profesinya apa, dan juga nasib terakhirnya itu apakah sa'idun aw syaqiyun. Apakah dia mau menjadi orang yang penghuni surga atau penghuni neraka. Itu sudah ada sifat. Sudah ada takdirnya. Bukan takdir, apa? Qadar itu ukuran atau program. Sudah ada programnya di zaman alam rahim itu. Sudah. Kemudian cerita berikutnya lebih dahsyat lagi. Karena apa? Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah. Itu Rasulullah yang sampaikan. Kalau sudah beliau mengatakan demi Allah, berarti apa? Serius. Kalau sudah dikatakan oleh Rasulullah demi Allah, wah itu nggak main-main. Tidak layak kemudian kita mendengarkan hadis yang seperti ini di samping kopi ya. Kalau kopi masih mending, ada yang nggak kerupuk ini ya. Ini ada kopinya. Jadi kita mesti perhatian betul terhadap hadis yang model seperti ini. Beliau katakan demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seorang di antara kalian itu yang rajin betul melakukan amal perbuatan layaknya penghuni surga. Ya zakat, ya puasa, ya haji, ya sholat, terus pokoknya baik banget orang itu. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai akhirnya betul-betul dekat antara dia dengan surga. Hanya tinggal 1 jengkal, 1 dira'. Nyaris masuk surga. Gitu. Tetapi fayasbiqu alaihil kitabu. Memang dasar ciptaan pertamanya, catatan di zaman alam rahim, zaman azali itu, bukti kenyataannya dan ciptaan itu lain. Memang sudah ditakdirkan atau diprogramkan untuk masuk neraka. Akhirnya apa? Gara-gara biar sesuai dengan apa itu? Ciptaan program awalnya, itu akhirnya faya'malu fi amali ahlin nar. Dilalahnya lah ini, apa bahasa Indonesianya? Qadarullah. Dia itu di pungkasannya melakukan amal perbuatan layaknya penghuni neraka. Padahal selama hidupnya melakukan amal-amal soleh, ujungnya melakukan amal salah. Yang tadinya soleh jadi wah, itu kacau. Akhirnya apa? Fayadkhuluha. Akhirnya pun dia harus tetap masuk neraka walaupun amalnya kelihatan penghuni surga lain. Jadi makanya orang jangan PDOD gitu. Ya, dan kita juga nggak boleh yakin amat sama orang yang kelihatannya baik pasti penghuni surga, belum tentu. Karena apa? Belum mati. Gitu. Berarti apa? Innamal amru bi khawatimiha. Yang menentukan itu ya ujungnya itu. Gitu. Sebaliknya, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Ada orang yang selama hidupnya itu melakukan perbuatan yang bejat terus. Maksiat, nggak pernah taat, terus maksiat, melakukan amal-amal ahli neraka, sampai antara dia dengan neraka itu hampir dia nyemplung ke neraka, tinggal 1 dira'. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, telah didahului oleh tulisan kitab di Lauh Mahfuz.
sudah ada catatannya bahwa dia memang calon penghuni surga. Dilalahnya fayak malu bi amali ahli jannah, maka dia kemudian di pungkasannya itu melakukan amal perbuatan orang yang layaknya penghuni surga. Akhirnya apa? Fayadkhuluha, dan akhirnya orang itu masuk surga. Coba ini bagaimana cara memahaminya itu? Bukannya kita sudah pernah diskusi soal ini, lalu kita juga dalam kebingungan, tetapi kebingungan kita akan teratasi dengan membaca syarah-syarah hadis. Oleh karenanya tetap kita akan sampaikan syarah hadisnya, karena akhir hadis itu sampai di situ saja. Kemudian rawahul Bukhari wa Muslimun, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Habis baterainya itu pun takdir. Ini habis baterai itu takdir. Sehingga terpaksa saya harus menempelkan HP saya di mulut saya. Supaya apa? Supaya tetap kedengaran. Nah, sudah sekarang terselesaikan. Walaupun nanti akan saingan, orang yang ngobrol akan saya kerasin suara saya. Ya, sampai genderang telinganya, atau genderang telinganya orang yang dengar, atau malah suara pita saya yang kalah, ya gak tahu nanti. Tergantung takdir juga ya. Nah, ini belum udah 21 menit ternyata ngomong gini ya. Ternyata waktu demikian cepat ini, cepat berlalu ya. Sudah, mari kita lihat ya hadis yang terkait dengan soal ini. Kalau tadi ada kata-kata sodik, masduk apa segala macam, ya sudah, sekarang kita langsung pada keterangan hadis lain. Ya. Ini ada keterangan dalam hadis ini, bunyi pernyataan faidatun. Ayyi hadhihi faidatun. Ini sebuah faedah. Alkitabu huwallahu ta'ala. Al-katibu bukan alkitabu. Apa beda alkitabu dan al-katibu? Kalau al-katib adalah zat yang menetapkan. Jadi penentu ini Allah. Kita hanya bisa usaha, tapi penentunya Allah. Makanya dikatakan al-katibu huwallah. Zat yang menetapkan itu Allah. Bimakna annahu ya'muru bil kitabah, bahwa sesungguhnya Allah memang memerintahkan untuk menulis. Kepada siapa diperintahkan? Al-malaka, kepada seorang malaikat. Ini al-malak ini malaikat. Tapi kalau bahasa Arab itu kata malaikatun jama', mufradnya malak. Tetapi kalau bahasa Indonesia malaikat itu seorang malaikat gitu. Iya, ini kayaknya ngada tuh, bunyi lagi ya sekarang ya. Nah, berarti memang ada hal yang sabotase sifatnya. Gara-gara ngomongin takdir jangan-jangan ya. Oh iya. Sudah, kita kemudian lanjutkan. Kalimat yang akan disampaikan ini bahwa ini semua yang menentukan Allah. Allah mengutus malaikat, merintahkan malaikat untuk mencatat saja, tapi penetapnya Allah. Waqad ja'ahu waqad ja'a aidon, ya. Dan sungguh telah datang pula faraghallahu ta'ala min arba'in. Allah lepas dari 4 golongan. Maksudnya apa? Minal khalqi, dari makhluk. Wal ajali, ini maksudnya lepas itu Allah menetapkan maksudnya tadi. Jadi faroho itu menetapkan ya, menetapkan juga. Allah menetapkan mengenai 4 hal ya. Penciptaan 1, ajal kematian, rizki itu intinya penciptaan, ajal dan rizki. Wal khalqu, ini kalau membacanya khalqun itu artinya
isyaratun ila dzukurah wal unuthah. Pokoknya penciptaan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan khalqun itu berlaku umum. Tetapi wabidhammiha kalau dibaca khulqun itu maksudnya ila sa'adah wal wasyaqawah. Maksudnya adalah keadaan apakah dia bahagia atau sengsara. Itu khulqun. Beda lagi khuluq. Nanti kalau khuluq itu akhlak. Sama dengan ketika kita berdoa itu Allahumma hasin khuluqi kama ahsanta khalqi, kan gitu. Itu doa waktu apa? Sering berdoa dengan itu enggak? Doa waktu bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau menciptakan saya dalam keadaan bagus ini, perbaiki ya Allah, buat bagus akhlak kami. Ini doa yang bagus itu. Lalu dalam keterangan berikutnya hadis itu mengatakan wa dhahiru ma taqaddama min amril malak bil kitabah annahu min qabli su'alihi fiha. Ya, secara dhahir apa yang diungkap dalam hadis itu mengenai malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 hal tadi adalah min qibali su'alihi, dari sisi permintaannya. Artinya Allah mau nyuruh malaikat tadi. Fiha faqad jaa ni al ahaditsus sahihatul marwiyah. Saya juga pernah mendengar, kata pengarang kitab ini, saya juga telah sampai kepada saya satu hadis atau beberapa hadis yang terkait yang diriwayatkan an Ibni Mas'udin an Ibnu Umar, ya, an Ibni Mas'udin wa Ibni Umar, dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar, dua-duanya namanya Abdullah. Ada juga Abdullah bin Abbas, ada 3 Abdullah, ya, kalangan sahabat itu. Nah, ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam ada hadis yang bunyinya anan nutfata idza staqarrat fir rahimi. Ketika nutfah, apa beda nutfah dengan mani? Kalau bayi dengan janin tadi sudah dijawab. Nutfah dengan mani apa bedanya? Menjawabnya susah juga ya. Menjawabnya gampang karena ini nutfah itu pasti sudah bakal menjadi janin. Tetapi kalau mani kadang diepier-epier di kamar mandi. Tuh. Artinya apa berarti? Kalau mani baru sendirian adanya. Kadang-kadang nyepret-nyepret di kamar mandi, mungkin nyepret-nyepret di celana dalam dan lain-lain, itu namanya mani. Kalau nutfah bukan begitu. Dia sudah dicampur dengan saus dan jahe gitu ya. Sudah siap dari adonan bakwan gitu. Gitu. Nutfah itu sudah berpadu antara sel indung telur dengan mani itu. Makanya dikatakan apa? Min maniyin yumna. Kalian itu sebetulnya kita semua hanya diciptakan dari mani yang apa? Ma'in dafiqin. Ma'in dafiqin itu air yang muncrat atau memancar gitu. Air itu sifatnya selalu dari atas ke bawah. Makanya dikatakan jaroyanul ma'. Air itu ngalir dari atas ke bawah. Umumnya begitu. Tapi kalau ada air yang datangnya dari bawah ke atas, itu namanya itu apa namanya? Ma'un dafiqun. Nah itulah. Jadi semakin mantap muncratannya, semakin cerdas jadi anaknya gitu. Jadi kalau ada anak yang gak cerdas, itu muncratannya udah letoy. Begitu. Ini pokoknya pura-pura paham aja dah kayak itu ya. Kalau nggak paham ya udah dibayang-bayangin aja udah gitu. Saya masih polos. Iya masih polos juga. Saya juga begitu sama. Lah hadis ini mengatakan anan nutfata, sesungguhnya nutfah paduan antara sel indung telur dan sperma, idza staqarrat, ketika telah mantap dia firrohimi, di dalam rahim, akhodahal malaku bikafihi, lalu akan diambil oleh malaikat dengan genggamannya. Faqala ay rabbu, ya Allah ya Tuhan,
ini engkau akan utus atau engkau akan ciptakan menjadi dzakarun au untha. Jadi ayyi rabbu dzakarun au untha ini engkau akan kehendaki diciptakan menjadi laki-laki atau perempuan ya Allah. Lalu tanya lagi, asyaqiyun au sa'idun. Ini akan menjadi orang bahagia atau orang sengsara, gitu. Ya. Mal ajal, kapan engkau akan ciptakan atau engkau akan takdirkan meninggalnya kapan ini? Kemudian mal athar berapa kira-kira umurnya? Kira gitu. Al athar itu sama dengan umur. Lalu bi ayya ardin yamut. Nanti roh ini nutfah ini nanti akan engkau takdirkan di sebelah belahan bumi mana engkau akan wafatkan. Coba datanya lengkap. Tapi ini pertanyaan malaikat yang sedang menggenggam nutfah tadi, bakalan manusia tadi, bertanya malaikat kepada Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan, ya, disampaikan kepada malaikat, intoliq ila umil kitab. Kamu gak usah tanya-tanya saya dah, sana aja dah, lihat catatannya itu. Lihat catatannya di umil kitab. Umul kitab itu loh mahfud gitu. Lah, fa innaka tajidu qissata hadin nutfah, kamu akan tahu data ini ya, database-nya. Ya, mengenai nutfah ini, nutfah yang kamu pegang itu nanti akan menjadi seperti apa? Lihat catatannya. Tuh, catatan. Ini hadisnya begitu lagi. Ya. Silakan Anda membayangkan seperti apa ya. Kita dulu nanti kita juga nggak tahu tuh waktu digenggam malaikat itu. Ya. Sama-sama nggak ingat. Ya. Tapi kita percaya dengan hadis ini. Nanti kamu akan dapatkan di Loh Mahfud itu cerita kisah mengenai hadis nutfah. Fayan toliku fayajidu qissataha. Maka malaikat bergegas menuju Loh Mahfud, lalu mendapatkan catatannya itu. Berarti catatannya apa aja di situ, termasuk kasus demo di Nepal itu. Ya, yang Perdana Menteri sampai ditelanjangin, masuk kali dikejar gitu. Itu suka ada di Loh Mahfud juga itu. Apalagi rusaknya gara-gara demo di Jakarta yang sampai 950 miliar atau biayanya itu. Ya karena ngamuk 1 minggu aja segitu. Kalau 1 tahun ngamuk, waduh geblek nih negeri ini kan. Mudah-mudahan Allah pelihara negeri kita, mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, dan pejabat-pejabat kita tahu diri, jangan gampang-gampang flexing. Siapa yang tahu flexing? Tahu saya. Kalau maxing, waxing. Nah, kalau waxing itu, kalau pusing ya nanti, kalau ngising ya ngising nih. Apa itu? Flexing itu pamer-pamer kekayaan. Segala jamnya 11 miliar. Ya, hedonism. Ya, hedon. Jadi tampil-tampil tuh flexing gitu apanya itu. Oh, tasnya warnanya sama dengan celana dalamnya. Itu celana dalam kutang sama tasnya sama. Sepatunya sama, ya. Kaos kakinya sama warna, sama-sama mahal. Wah, itu pejabat-pejabat tertentu seperti itu. Sementara kita mikirin harga beras naik terus. Gitu kan? Akhirnya apa? Kecerbuan sosial. Akhirnya apa? Diserbu itu sampai ada yang dijarah, dan walaupun menjarah juga nggak benar. Tapi penampilan-penampilan yang menyinggung perasaan rakyat itulah yang membuat demo 1 minggu biayanya 950 miliar. Belum lagi yang meninggal. Itu dicontoh sama Nepal. Nepal lebih kacau lagi. Karena apa? Gen Z. Jadi di sana generasi Z ini ngamuk, dan semua pejabat-pejabat sampai istri Perdana Menteri atau meninggal itu kebakar dalam rumahnya, dibakar. Wah, kacau betul ini. Lah, mudah-mudahan keadaan yang seperti itu tidak terjadi pada negeri kita yang tercinta ini, ya. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang serius memahami hadis yang cukup pelik ini karena apa? Karena ternyata kita dulu pernah digenggam malaikat, lalu malaikat konsultasi pada Allah. Kamu gak usah banyak nanya, lihat aja catatannya sana di sana gitu ya. Akhirnya dilihat memang begitu. Lalu pertanyaannya itu tadi macam-macam, termasuk di sebelah belahan bumi mana akan diwafatkan dan seterusnya. Sampai nanti hadis ini
agak panjang memang urusannya, tapi intinya bahwa hadis-hadis ini saling mendukung bahwa namanya qada Allah itu sudah ditetapkan. Nanti takdir Allah ada yang sudah terjadi dan tidak bisa dirubah, tapi ada takdir Allah yang masih bisa dirubah, dan itu nanti ada istilah takdir mu'allaq dan takdir mubrom, yang semuanya itu kita harus percaya. Tapi Rasulullah pernah menyebutkan antara lain bahwa ma antum illa waqad kutiba makanahu fil jannah au finnar. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan itu tempatnya di neraka atau di surga. Akhirnya orang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu boleh gak kita pasrah aja dengan ketentuan itu? Oh, jangan begitu. I'malu, tetaplah Anda berkaya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap hal atau setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Jadi kita hidup ini sebetulnya apa? Niteni kersane Gusti Allah. Ayo, paham gak itu dah? Ya, jadi kita hidup ini hakikatnya hanya niteni kersane Gusti Allah. Lah nanti kita mau seperti apa ya sudah, kita terima saja. Tapi kita tetap harus beramal, tetap harus berkaya, karena semua akan dimudahkan oleh Allah menuju takdirnya. Kalau takdirnya surga, dilalahnya dia beramal baik terus. Walaupun kenyataannya juga tadi hadisnya mengatakan kalau memang dasar ciptanya menuju neraka, dilalahnya di penghujungnya akan melakukan perbuatan orang neraka. Tapi sebaliknya, yang kelihatannya maksiatnya dominan, tapi kalau dilalahnya ciptaannya akan masuk surga, itu di ujungnya bisa saja melakukan perbuatan yang menuju surga. Sampai di sini, biar Anda bingung dan Anda bisa bertanya atau berdiskusi, mari kita buka sesi pertanyaan. Sudah 36 menit, itu nanti siapapun boleh bertanya. Ini akhirnya tumpah, tapi untung nggak parah. Ya. Saya lap pakai tangan saya daripada nanti mencelakakan orang gitu ya. Ya, ini gara-gara takdir juga, ini takdir Allah juga. Ya. Jadi semuanya diciptakan ini atas dasar takdir Allah. Sebentar saya minum dulu. Saya sudah melihat beberapa yang ingin merespon. Izinkan saya untuk menyambungkan mic ini supaya yang tanya menggunakan mic. Dengan menggunakan mic nanti akan kelihatan atau akan terdengar jelas, walaupun saya perlu waktu untuk mengupload ini karena ini masih saya rekam doang, tidak live. Kalau live nanti takut menyinggung Pak Prabowo. Saya ditangkap lagi, dipecat jadi dosen di sini, repot saya. Baik, adakah di antara yang mau bertanya? Ini yang saya tunjuk dari kaum Hawa 2 orang, sudah ada 2 orang akan saya deketi, kemudian bawa mic saya, nanti di sebelah kanan juga ada 2 orang tadi, nanti akan saya deketi, tapi saya udah hafal orangnya, hanya lupa namanya. Sudah, saya langsung akan deketi orang-orang yang sudah mengangkat tangan ya. Pertama, saya akan berikan mic ini kepada siapa? Anissa ya? Bukan. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kenceng suaranya, tapi nggak apa-apa. Ya, ini kalau didobelin pakai ini. Saya ya? Enggak ini. Perkenalkan. Ini sambil sebentar gitu. Saya Rin Sukma, Tegar Muslimah. Izin bertanya, Ustadz, apakah betul doa bisa merubah takdir? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada penanya kedua, sebelah sini ibu-ibu. Siapa namanya? Mohon disebutkan. Anissa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa. Saya ingin bertanya, tapi mungkin ini keluar dari tema ya Ustadz. Baik. Ini pertanyaan sudah lama sekali, tapi belum terjawab. Jadi saya pernah dengar ada cerita 2 orang anak yang tertukar, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, ketika sudah dewasa, ternyata mereka dipertemukan.
Nah, apakah betul anak yang tertukar dan menjadi saudara sepersusuan itu boleh untuk dinikahkan? Sementara mereka tidak tahu ibu mereka masing-masing. Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu soal tauhid, yang kedua soal fikih, gitu ya. Dua-duanya insya Allah akan dijawab, tapi penanya ketiga dipersilakan dulu dari sebelah kanan tadi. Siapa yang tunjuk jari? Oke, yang berbaju batik dulu. Kalau nggak salah namanya siapa ya? Mengaku sendiri ya. Supaya saya nggak salah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ibnu Sufia, garis miring Abi ya. Mohon maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya ya, mungkin agak jauh dari tema ya Pak Ustaz ya. Yang saya tanyakan, gimana caranya menghadapi orang yang kelas kepala, apalagi maksudnya udah tua gitu ya. Jadi satu lagi, gimana caranya menghadapi orang yang keras kepala. Terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat berharap mudah-mudahan yang dimaksudkan orang yang keras kepala bukan saya. Kalau saya dituduh keras kepala akan saya kerasin batunya. Nanti insya Allah sebelum lupa akan dijawab. Nanti setelah ini masih ada, boleh mengajukan pertanyaan gitu ya. Jawaban untuk penanya pertama saudari Francisco tadi siapa namanya? Oh, Rin ya. Satu lagi. Jangan satu lagi, satu aja belum dijawab. Ya. Yang satu tadi sudah bertanya soal benarkah tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Hadis ini saya temukan dalam kitab namanya kitab Tambihul Ghafilin. Bunyi hadisnya la yaruddul qadaru illa du'a'u gitu. La yaruddul qadaru illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak takdir atau menolak qadar ini kecuali doa. Berarti doa bisa merubah takdir. Oleh karenanya kita tetap dianjurkan untuk berdoa. Antara lain doa apa? Doa ulang tahun. Ya, apa tuh doanya? Selamat panjang umur kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doa. Begitu ya? Ya namanya juga bukan hadis, saya nggak hafal kan ya. Tiup lilinya itu tradisi barat yang oleh orang Islam tertentu ditolak mentah-mentah. Kalau saya sih nggak apa-apa, nggak nolak juga nggak apa, yang penting saya diundang kasih amplop. Ada orang ulang tahun disuruh doa aja, doain aja, pulangnya kasih amplop, yang penting amplopnya itu. Jadi amplopnya saya buang, ini isinya diambil dulu lah. Ini betul ada hadis yang begitu, la yaruddul qadaru illa du'a. Jadi karenanya kita tetap dianjurkan berdoa yang baik-baik ya. Dengan doa itu nanti insyaallah, bahkan antara lain dalam kitab Tambihul Ghafilin juga dibahas mengenai fungsi silaturahmi yang bisa memperpanjang umur. Yang tadinya hanya umur 75, gara-gara dia sering silaturahmi maka menjadi 77 atau bahkan menjadi 87 gitu. Tapi gara-gara orang itu tidak pernah silaturahmi, tapi dia semau-maunya makan, yang tadinya 75 57 mati, bisa begitu. Jadi bisa begitu juga lah. Oleh karenanya berarti kita perhatikan betul apa petunjuk-petunjuk Rasulullah terkait dengan cara hidup yang baik. Lah itulah yang disebutkan sebagai
mengikuti ajaran Rasulullah yang pernah beliau janjikan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang memang enggan. Ketika Rasulullah ditanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapapun yang taat pada saya dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat pada saya berarti dia yang enggan. Lah, karenanya sekali lagi apa yang disampaikan oleh penanya pertama, siapa lagi ya tadi namanya? Rin ya. Karena namanya susah jadi Rin Soimah. Oh, Rin Sukma, ya elah. Rin Sukma bertanya itu, mudah-mudahan Rin Sukma tidak puas. Dengan Rin Sukma tidak puas, nanti akan mencari kepuasan di tempat lain gitu ya. Atau nanti mungkin ada pertanyaan lain. Lah, untuk pertanyaan kedua, ya, Ibu tadi bertanya mengenai bayi yang tertukar. Lalu karena ketukar lalu meminum ASI yang sama. Padahal kalau ASI yang sama oleh orang yang sama diminum langsung dari kemasannya yang asli gitu ya, yang disebut dengan masoyat ya, khomsatu masoyat yuharimna gitu. 5 kali kenyotan itu sudah mengharamkan. Ya, khamsu hasoyatin yuharrimna. 5 kali nyedot dot gitu, 5 kali itu ya sudah mengharamkan. Ini yang mengharamkan antar bayi, jangan antar anak dengan bapaknya. Kalau misalnya ada anak yang selera rokoknya sama dengan bapaknya, berarti bapaknya belum sikat gigi langsung sama-sama nenen gitu. Nah, itu persoalan tuh ya. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya sama rokoknya sama bapaknya gitu ya. Gara-gara bekas bapaknya gitu. Nah, jadi karenanya ini sebetulnya bukan itu maksudnya. Ibu gara-gara nanya itu sih ya. Akhirnya jawabannya ke sana-sana. Memang ada namanya ahun lirrodoah gitu ya. Ibu Sampai tua kan? kenapa tuh? Enggak, kalau anak laki sampai tua. Iya memang. Lah dulu ada yang nanya juga, Pak, itu bagaimana kalau yang nyusu bukan bayi? Lah terus siapa? Yang nyusu suami. Lah kalau suami yang nyusu itu membuat rumah itu aman. Kenapa? Ketika maling ngintip, oh gila, ini bayinya gede banget gitu kan. Dikira bayinya lah, begitu dia balik, kumisan loh ya, kumisan. Ya, bayi berkumis ini tampaknya ini gitu ya. Nah, ini juga gara-gara tanyanya begitu. Makanya kalau nanya jangan yang begitu-begitu. Saya paling sensitif urusan itu masalahnya gitu ya. Ah, sudah. Sehingga kalau misalnya laki-laki perempuan bayi diasuh oleh ibu yang sama, maka ketika besar saling jatuh cinta haram, harus dilarang. Tidak boleh saling menikah karena sama dengan saudara kandung. Karena Rasulullah bersabda begini, yuharrimu minar rodho' ma yuharrimu minan nasab. Yang diharamkan akibat rodho adalah yang diharamkan akibat nasab. Itu begitu. Kalau ada ibu kandung maka ada ibu susu. Kalau ada anak kandung ada anak susu. Ada saudara kandung ada saudara susu. Begitu. Susu itu menjadi kandung gitu. Iya, ada ibu susu memang. Itu kalau zaman dahulu ibu susu itu yang merental anak-anak gitu. Anak-anak pada merental susu. Tapi kalau sekarang yang merental kan bapak-bapak lah. Yang bapak-bapak geblek sih. Jadi ini menjadi persoalan ketika memang ada ya, ada soal-soal seperti ini ya. Karenanya nanti harus dipahami betul soal seandainya ada. Makanya dulu ada istilah bank susu. Ya, bank ASI itu maksudnya. Ya, bank ASI itu menjadi perlu diteliti ini ASI siapa saja yang meminum, didata supaya nanti tidak saling menikah antara satu dengan yang lain. Tapi ngomong-ngomong ASI itu memang istimewa.
Karena yang namanya kolosum, ya kan? Kolosum itu ASI pertama yang dikenyot si bayi. Itu tingkat imunnya sangat tinggi. Saya bisa membedakan antara anak-anak saya. Saya kan punya anak 6 dan semuanya rebutan susu yang satu, gitu kan? Lah, itu antara yang penuh 2 tahun nyusunya dengan yang kurang itu beda sekali daya tahan tubuhnya. Begitu. Apalagi yang begitu lahir langsung nenen sampai beberapa menit, bahkan hampir 1,5 jam waktu itu, 1,5 jam dia sampai ibunya pegel membawanya gitu. Itu ternyata sampai sekarang kekebalan tubuhnya luar biasa gitu. Tua gimana tuh? Daya tubuhnya gimana? Itu yang mengharamkan itu susu yang bisa menumbuhkan tulang gitu. Artinya bayi yang akhirnya menjadi kenceng tulangnya lah, ini yang tumbuh tulang yang lain nih. Jadi ya nggak ada hubungan gitu ya. Lah ini kalau ngomong gini kenceng banget ketawanya ya, betapa tertariknya dengan urusan tulang ini kan. Nah, jadi ini soal ibu susu tolong betul-betul difahami, jangan sampai salah paham begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terakhir pada soal jawaban ini begini, memang yang namanya ASI istimewanya luar biasa. Satu, dia dikemas dalam kemasan yang menarik. Itu namanya ASI begitu. Dan kedua, dia selalu hangat gitu. Yang ketiga, cocok untuk segala umur. Nah, ini yang menarik nih. Iya, mau muda mau tua semuanya iya. Jadi cukup jawaban untuk nomor 2 gara-gara pertanyaannya di luar tema. Jawaban untuk nomor 3 ya, penanyanya Ahmad Yusuf ya, Muhammad Yusuf. Bagaimana cara menghadapi orang yang keras kepala? Ini pertanyaan apa, curhat ya? Nah, apapun kita harus berikan ulasan ya. Orang yang keras kepala itu berarti tidak meniru akhlak Rasulullah yang oleh Allah beri petunjuk beliau untuk menjadi pendakwah yang santun, dan beliau melalui ayat Al-Quran di dalam surat apa ya, nanti dilihat kalau nggak salah Ali Imran itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Ya, itu kemudian wa'fu wasfahu itu ya, wa'fu anhum wasfahu wasyawirhum fil amr dan seterusnya. Ayatnya itu bicara soal maka dengan rahmat Allah engkau menjadi punya perangai yang lembut. Lintalahum, lana yalinu layinan itu lembut. Tetapi kemudian seandainya engkau tidak punya hati yang lembut wahai Rasulullah, walau kunta faddon ghalidhal qalbi, kalau Anda keras ya, hatinya keras, apalagi keras kepala. Memang umumnya kepala keras ya, umumnya, kecuali kepala bayi masih kerembut-kerembut gitu ya. Tapi keras kepala itu artinya orang yang susah dinasihati. Ini masih agak mendingan yang keras kepala. Yang kacau kalau sampai keras hati. Yang dikatakan qulubuhum qaswah. Karena qulubuhum qaswatan. Hati mereka keras. Lah ini cara menghadapinya tentu pertama-tama dengan nasihat-nasihat keagamaan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau perlu didoakan, diruqyah kalau perlu. Ya, orang yang model begitu itu diruqyah, didoakan, bukan hanya sendiri. Ketika ketemu orang soleh, yang paling penting orang soleh itu kita mohon doanya gitu. Itu antara lain ya, di samping juga ada ayat, ada hadis, ada segala macam yang menganjurkan untuk selalu berakhlak mulia, antara lain hati yang lembut, lalu mudah bermusyawarah, mudah memaafkan, dan berlapang dada. Itu penanya ketiga tidak bisa dijawab lebih lanjut lagi karena kurang seksi ya, karena apa, soal akhlak. Jadi saya tidak bisa memodifikasi dengan bahasa-bahasa lain. Tapi kalau fikih memang itu urusan saya, jago saya itu. Kalau fikih kan, kalau fikih ya memang begitu urusannya lah.
Kalau masih ada, ini masih ada kesempatan, ada di menit 54. Padahal kita akan berakhir pada menit 60. Ada 6 menit berikutnya, satu orang penanya silahkan. Kalau ada, lah ini yang paling depan, mumpung paling depan enak membagi mic-nya, jadi yang paling depan saja ya. Silakan yang berbadan gemuk mengaku dari mana mau kemana. Jangan nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris. Nih mau nanya nih Tat, kalau namanya Haris. Iya, bisa dipanggilnya Brandon ya. Kalau ada orang maksiat, terus kalau orang bilang tobat sambel, maksiat tobat, maksiat tobat, tapi dia bilang tobatnya tobat sambel, itu gimana Sat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih memungkinkan satu lagi. Sudah, kalau begitu saya cukup menjawab apa yang disampaikan oleh penanya ketiga. Dan sekaligus penanya keempat, sekaligus ini ada akhir dari segala cerita kita kuliah hari ini, ya, bahwa apa yang ditanyakan oleh saudara siapa namanya Aris tadi, ya, saudara Aris bertanya soal tobat sambel. Tobat sambel itu kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu memang ada hadis yang seakan-akan orang itu yang penting mau tobat, mau istighfar, supaya jangan putus asa atas segala dosa yang pernah dilakukan dan merasa mengaku punya banyak sekali dosa. Itu tetap harus optimis bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Lah karenanya seandainya ada orang yang seperti itu, maka jangan sampai pesimis dan punya anggapan Allah tidak mengampuni. Itu wajib kita punya keyakinan seperti itu. Kita wajib punya husnudzon, prasangka baik atas kebijakan Allah yang Maha Pengampun. Yaitu, oleh karenanya ini bagi orang yang sudah berlumuran dosa, sampai disampaikan itu oleh Ida Laila itu, walaupun dosamu sudah seluas langit dan bumi, janganlah kau putus asa, pintu taubat kan terbuka, gitu kan. Lalu musiknya teng tereng teng 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 gitu ya. Coba lihatin tuh pintu tobat lagunya Ida Laila gitu ya. Itu walaupun dosamu sudah, itu udah Laila udah zaman nenek saya kecil gitu ya. Itu lagu yang lama sekali itu. Lah, itu menggambarkan betapa pintu tobat Allah selalu terbuka, selalu Allah selalu menerima tobat orang yang mau tobat serius. Dalam hadisnya antara lain yang saya ingat, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Allah akan selalu menerima tobat hambanya selama belum ghor-ghoro yughir-ghiru ghor-ghorotan ai ngorok-ngorok, sebelum gitu. Ngorok itu ngorok tidur itu enak banget, tapi ngorok yang mau meninggal. Sebelum ngorok-ngorok mau sakaratul maut, Allah tetap menerima tobat manusia. Oleh karenanya itu walaupun ada kemudian istilah masyarakat itu tobat sambel, itu tetap lebih baik, artinya dia terus berupaya untuk istighfar walaupun mungkin belum bisa total untuk meninggalkan kemaksiatannya. Tetapi yang paling bagus memang sesuai yang dalam firman Allah surat At-Tahrim ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu
Yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. At-Tahrim ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah kalian dengan taubat yang nasuha, taubat yang serius, bukan yang taubat sambel tadi. Gitu. Dengan begitu asa yukafiru ankum sayyatikum, Allah pasti akan mensterilisasi, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Ya, bahkan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kapan? Yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada saat hari Nabi dan juga pengikut-pengikut beliau itu kapan? Yauma di hari kiamat itu ada kalimat yauma la yukhzillahun nabiyya, pada hari Allah tidak akan menghinakan nabi, justru akan dimuliakan, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah dan juga orang-orang yang bersama beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersama Nabi, akan diangkat Allah derajatnya karena kita tobatnya bukan tobat yang sambel tetapi tobatan nasuha, dengan syarat 3. 1 harus berhenti, 2 harus berjanji tidak mengulang, dan yang ketiga harus mencabut diri dari kemaksiatan itu, lalu harus minta maaf kalau sama orang lain, bahkan kaitan dengan misalnya dosa yang akibat masyarakat atau akibat kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, kita mesti pindah rumah jauh-jauh dari situ. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh dengan judi online, supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dan sudah pada menit 1 jam lebih 1 menit 14 detik, 15 detik, 16 detik dan seterusnya. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaat. Kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat, dan mari mohon dimaafkan, insyaallah bulan depan kita akan bertemu kembali melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah, itu pun dengan catatan kalau diundang. Nah, kalau diundang saya datang, kalau nggak diundang saya nggak datang, karena saya bukan tamu tak diundang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.